Selamat datang di pertemuan kedua TIK. Yang sekarang akan kita bahas adalah analisis data. Pengertian sederhana analisis data adalah pengolahan data menggunakan teknologi. Kenapa tiba-tiba kita membahas analisis data? Sebenarnya enggak juga, karena sebelumnya pada pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu TIK. TIK itu terdiri dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Analisis data ini berhubungan dengan informasi dan juga berhubungan dengan teknologi. Pengolahan data menggunakan teknologi. Di pertemuan sebelumnya, saya menggunakan contoh ini, sebuah tweet yang saya katakan berisi informasi. Dalam informasi ini ada data, pecahan-pecahan data. Bagaimana kita menganalisa data yang ada di tweet ini? Pertama-tama itu yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasikan data tersebut menggunakan label. Contoh label yang sederhana, yang paling sederhana itu adalah who, what, when, where. Siapa, apa, di mana, kapan, dan di mana. Kalau kita lihat di sini, siapanya adalah mahasiswa. Tweet ini asalnya dari Twitter, ditujukan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang mana? Mahasiswa yang baru saja menjalankan UAS. UAS itu ujian akhir semester. Selanjutnya who atau siapa. Selanjutnya adalah what atau apa. Apanya itu pengumuman nilai mata kuliah semester. Selanjutnya adalah when atau kapan. Di sini yang menunjuk pada waktu ada dua, yaitu semester ini 2021 dan tanggalnya. Tanggal di sini adalah tanggal pengumuman. Kalau where, karena mereka mahasiswa, bisa jadi merujuk pada kampus atau juga yang datanya ada di sini, yaitu adalah website, alamat website di sini. Analisis data menggunakan label dan tabel. Di sini kita lihat tabel, tapi tabel ini tidak ada labelnya. Bisa tebak nggak data ini tentang apa? Kalau saya kasih satu label atau penamaan, oh ternyata kolom kedua ini merujuk pada jumlah kaki. Ada yang jumlah kakinya 2, ada jumlah kakinya 4, ada yang jumlah kakinya 4. Lalu yang ketiga ini apa? Ternyata yang ketiga itu bertelur atau tidaknya. Ini bukan jumlah, tapi bertelur atau tidaknya. Pertama itu ada jumlah kaki, yang kedua ada soal bertelur, berarti bisa kita tebak kalau tabel ini ada hubungannya dengan hewan. Hewan yang jumlah kakinya 2 bertelur, ada jumlahnya 4 tidak bertelur. Oh, ada yang menyusui, berarti mamalia ya. Salah satunya kalau baris kedua ini adalah mamalia. Karnivora ada 2, ada yang kakinya 2 itu bersayap. Di sini kita lihat kalau kolom-kolomnya
datanya sudah dikasih label tapi barisnya belum dikasih label. Kalau ini kan sudah jelas ini jumlah kaki. Tapi 21001 ini enggak jelas. Ini merujuk ke apa? 4 kaki yang 4 itu bisa macam-macam. Kalau kayak kasih label untuk barisnya, maka datanya menjadi jelas tentang apa. Format tabel itu bukan hal yang baru. Kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk daftar absen, sebelah kiri yang mengidentifikasikan baris biasanya adalah nama siswanya. Lalu di kolom-kolomnya biasanya ada tanggal hadirnya, hadir atau tidak hadir, ada parahnya juga biasanya. Untuk menganalisis, kalau kita melihat uh, uh, kertas absen, kalau sudah pernah belajar teknologi informasi, yang dipikirkan itu adalah seharusnya analisis data. Kalau absen itu menggunakan label dan menggunakan tabel untuk kemudian masuk ke analisis data. Karena kita bicara teknologi, kita bicara perangkat lunak. Perangkat lunak untuk analisis data itu bisa di komputer, bisa pakai komputer, bisa pakai HP juga, jadi sangat praktis. Kalau komputer kita bisa pakai Microsoft Office Excel, sifatnya berbayar. Sebenarnya untuk pakai Excel kita harus bayar dulu ke Microsoft atau beli softwarenya. Kalau ada alternatifnya yang gratis, yang namanya LibreOffice. Kalau misalnya kita mau coba install LibreOffice, caranya mudah, tinggal ketik saja full version Office should compatible with Doc, DocX, Excel, apapun. Download. Tinggal klik ini maka akan di-download. Tapi di sini akan menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita mau pakai Microsoft Office yang berbahasa Indonesia, bisa klik yang ini. Terus kalau mau online help, offline help, bisa download yang ini. Ntar ada installernya terpisah untuk offline help. Downloadan ini kalau nggak salah ukurannya 300 MB. Kalau misalnya untuk download bahasa lain, bahasa Indonesia, bisa klik ini. Gratis sih. Kalau untuk di HP ada 2 WPS ya, gratis tapi ada iklannya. Ini iklan. Tinggal klik bikin apa. Terus pilihan keduanya itu under open office. Nggak ada iklannya.
Ada sih sebenarnya satu ini iklan. Under Open Office. Di sini ada nama Open Office-nya dan di sini juga ada nama Open Office. Tampilannya itu seperti apa? Tampilan perangkat lunak untuk analisis data. Kalau dibuka tampilannya ternyata seperti ini. Tabel juga ya masuknya. Untuk label kolomnya itu diidentifikasikan dengan A, B, C, D, E, dan untuk barisnya identifikasikan dengan 2, 3. Kalau misalnya ditanya 2 itu ada di mana? 2 itu ada di A1. Kolom ini istilahnya kolomnya. Kolom, kolom, kolom D, kolom E, dan ini istilahnya baris. Baris 1, baris kedua. Jadi kalau dalam ini istilahnya adalah sel. 1 sel, 2 sel. Kalau ditanya 2 itu ada di sel mana? Jawabannya adalah di sel A1. Yang kolomnya disebut duluan. Kalau 4 ada di sel mana? Jawabannya di A2 dan A3. Kalau 1 ada di sel mana? Jawabannya di B1, B3, C2, D2, E1. Ini tampilan aplikasinya. Nih, kalau bisa dilihat, A1-nya ditandai oleh aplikasinya. Kalau saya klik sini, B4-nya yang ditandai. Kegunaannya apa? Analisis data itu. Tujuannya adalah membantu membuat keputusan. Kita mengambil data, identifikasi data, menaruhnya di dalam tabel, tujuannya untuk membantu membuat keputusan. Contohnya seperti apa? Misalnya saya mau merakit komputer. Merakit komputer, di sini saya taruh jumlah uang. Misalnya saya punya uang 8 juta. Ini itu pakai format sel. Dan di sini pilih currency atau mata uang, jenis bahasanya Indonesia, formatnya ketemu IDR. Jadinya mata uang kayak gitu. Oke, data pertama itu saya punya uang 8 juta, saya mau merakit komputer. Kita pergi ke Mangga 2, kita cek harganya.
Misalnya saya mau bikin komputer DDR4. Asus sih. Asus gaming. Bisa nggak ya? Oh ya bisa. Bentar, kita punya data tapi tidak punya laba. Di sini kita kasih nama. Dan di sini dikasih nama. Jumlahnya 1, harga satuannya. Berarti totalnya berapa? Baru. Ya, perlu diketahui bisa jadi eh, titik di program Excel-nya itu dianggap pemisah recehan, sementara komanya itu dianggap pemisah ribuan. Kalau Indonesia itu kan 1000 itu formatnya kayak gini, 1,000 1.000. Bisa jadi dianggap sama softwarenya itu maksudnya 1,000. Jadi di belakang titik itu adalah recehnya, hilang itu jadi 1 rupiah 50 sen, 1,5. Kalau 1.500, kalau kita kan tulisnya 1.500, tapi perlu jadi 1,5. Kalau di luar negeri itu, untuk di Amerika itu 1.500 itu ditulis pakai koma. Jadi di sini titik kita rubah jadi koma kalau mau. Atau enggak usah ada komanya juga. Satu buah motherboard yang harga satuannya itu 5 juta. Kalau ini diklik 2 kali, ternyata angkanya hilang. Yang ada itu adalah formulanya. Formula itu diawali dengan tanda sama dengan. Di sini juga ada. Sama dengan, kemudian di sini ada bintang. Bintang itu perkalian. Bisa cek di keyboard sebagian kanannya, itu yang isinya angka semua. Di sana ada di atas angka 9 itu simbol bintang.
C2 itu adalah nama sel. Di sini C2. Jadi sama dengan itu menandakan formula perkalian antara C2 dan D2. Didapat 1 kali 5 juta. Itu 5 juta juga. Terus kita melihat selanjutnya kita tambah komponennya. Misalnya mau ditambah prosesor yang kita beli tadi itu pilih ini aja ya, Core i7. Ini kita kasih nama prosesor. Core i7 jumlahnya 1 sama dengan C3 dikali D3. Oh ini belum. Totalnya 5 juta lagi. Kita jumlahkan. Untuk total biaya kita akan pakai fungsi di sini kategorinya matematika. Nama fungsinya adalah sum. Sum itu summation, penjumlahan. Kok nggak ada ya? Penjumlahan koordinat. Oh iya. Next, oh iya. Nah, oke. Sum E2 E3. Kalau di total jadi 11 juta. Dulu sama. Sama lagi. Kau klik 2 kali.
muncul ini penggunaan titik dua. Titik dua itu adalah apa ya, bahasa Inggrisnya itu range. Ambil dari sini sampai sini lah istilahnya. Ambil dari E2 sampai E3. Biayanya segini, punya uangnya segitu, sisa uang berapa? E8 dikurang E7. Ternyata sisa uangnya itu kita mengutang 3 juta. Entah. Oke, ini aja ya. Aduh. Ini. Utang 3 juta. Nah, ini bisa. Mhm. Ternyata kita melebihi budget. Jadi sebaiknya kita ganti saja di halaman yang baru. Ganti komponennya ya. Cari yang lebih murah. Misalnya DDR4 ya. Oke, ini saja deh. Asalnya 1 juta. Lebih murah dari ini yang 5 juta. Jumlahnya 1. Tipenya motherboard. Waduh.
Ini D2 kali D2, salah ya, harusnya kita D2 kali D2. Surplus, masih ada sisa 1,5 juta. Budgetnya, biaya uang kita, bahas pahamnya itu 8 totalnya. Tapi prosesornya jadi nggak cocok, harusnya soket 1151. Oh ini, nanti ini aja. Kita masih punya sisa uang 5 juta. Di sini kita lihat tujuannya analisa data, yaitu untuk membantu membuat keputusan. Kalau misalnya kita beli motherboard Asus Core i7 itu total biayanya melebihi uang yang kita punya, jadinya harus minjam. Sementara kalau kita beli yang keluaran ASRock Core i5, kita masih punya surplus 5 juta. Kurang lebih seperti itu. Demikian untuk pertemuan kali ini.